Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Yulia Safitri. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Integrasi SPC dan QFD dalam Inovasi Produk Syariah. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengendalian kualitas dan perancangan produk itu bisa digabungkan dalam konteks syariah. Nah, jadi kita tidak hanya bicara soal produk yang bagus saja, tapi juga produk yang sesuai dengan nilai halal dan kebutuhan konsumen muslim. Lanjut, filosofi kualitas syariah. Nah, kalau kita bicara kualitas sekarang, itu tidak cuma soal produk sesuai standar atau tidak. Kualitas itu sudah lebih luas, termasuk kepuasan pelanggan dan nilai-nilai yang dianut ya. Nah, dalam konteks syariah, kita itu mengenal prinsip halalan thayyiban. Nah, halal itu artinya bahan dan prosesnya itu tidak mengandung yang haram. Nah, sedangkan thayyib itu lebih ke kualitasnya, harus sehat, aman, dan higienis. Nah, jadi produk yang baik itu bukan cuma halal, tapi juga benar-benar layak dikonsumsi. Nah, lanjut, statistical process control. Nah, statistical process control di sini adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol proses produksi supaya tetap stabil. Nah, fokus utamanya di sini itu pencegahan. Jadi kita tidak menunggu produk cacat dulu, tapi dicegah dari awal. Nah, di dalam SPC ada dua jenis variasi. Nah, yang pertama itu common source. Nah, ini variasi normal yang memang selalu ada dalam sistem. Yang kedua, special causes. Nah, ini variasi karena masalah tertentu, misalnya mesin rusak atau kesalahan operator. Nah, fungsi SPC ini penting banget. Nah, terutama untuk memastikan produk yang dihasilkan itu konsisten, nah, termasuk dalam menjaga kualitas halal dan kebersihannya. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan produk, quality version development. Nah, pengertiannya di sini QFD ini membantu kita menerjemahkan keinginan pelanggan atau voice of customer menjadi spesifikasi teknis. Nah, biasanya ditampilkan dalam bentuk host of quality. Nah, dalam konteks syariah, kebutuhan konsumen itu tidak hanya soal rasa atau fungsi, tapi juga nilai. Misalnya, halalan, harus ada jaminan bahan dan sertifikasi. Nah, thayyiban, produk harus higienis dan sehat. Nah, muamalah, harga harus adil dan transparan. Nah, jadi, sejak awal desain, semua aspek ini sudah dipertimbangkan. Nah, lanjut ke kesimpulan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa SPC dan QFD itu saling melengkapi ya. Nah, QFD memastikan kita itu membuat produk yang benar sesuai kebutuhan konsumen. Nah, sedangkan SPC di sini memastikan produk itu dibuat dengan benar secara konsisten. Nah, selain itu, kedepannya pengelolaan kualitas juga akan semakin berkembang dengan bantuan teknologi. Contohnya seperti halal traceability, di mana konsumen itu bisa melacak halalan produk secara transparan dan juga pengembangan desain yang lebih ramah lingkungan. Dan yang paling penting dalam perspektif syariah, manajemen kualitas itu bukan sekadar teknik atau strategi bisnis saja ya, tapi juga bentuk amanah dan ihsan dalam bekerja.